Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama kita Nerdy Bro, gue Vali dan gue Billy. Dan ini adalah episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, sudah memasuki episode akhir bulan ya. Episode berapa nih? 36. Oke, 36. Apa ini gue ya karena kita yang ngedit juga sih Sekarang tahu. kita ngedit. Iya. 36. Oke, kita episode ini mau ngapain nih sekarang, Bin? Oke, seperti biasa. Langsung aja deh. Langsung aja. Kita mau main ini apa namanya? Sebenarnya Q&A. Q&A. Kayak baca-bacain kuis-kuis gitu juga. Tapi lebih ke Q&A nih sekarang. Soalnya ide dari gua adalah kayaknya jarang nih kita bahas yang dari POV kita sendiri nih. Asalnya pengalaman pribadi lah. Tapi pas dia seputar film juga. Oh. Ketinggalan. Jangan lupa tonton konten kita terus. Ini harus selalu disebutin. Betul, Jangan lupa nonton konten kita terus di berbagai platform. Seperti di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan di Spotify. Dan jangan lupa support kita juga. Kalau kalian ingin support kita di link saweria di atas ini. Betul. Nih Oke. episode sebelumnya kita udah bilang nih, kita udah setahun lebih nih. Oke. Dan kita terus mengeksplor ide-ide baru. Makanya ini konsep baru juga ya. Ya, oke. Langsung aja kali ya. Oke deh, langsung kita mulai aja ya. Selamat menikmati. Let's Nerding It. Oke, ini sudah ada list pertanyaan. List pertanyaan. Intinya pokoknya pertanyaan seputar film tapi sifatnya personal. Kayak apa film favoritmu? Iya, Apa? tapi kayaknya ya, itu oke. standar. Oke, ini gue dulu ya. Oke, Apa kocok dulu kita? masuk dulu aja. Ada berapa sih? 10 ya? 10 kayaknya. Iya. 10 kayaknya ya. Oke, satu dulu ya. Siap. Set. Aduh, lucu nih pertanyaannya. Apa? Oke. Pengalaman modus ngajak nonton film pertama kali. Aduh, lucu banget nih. Anjir, ntar gue inget-inget dulu. Pengalaman berarti pas modus ya? Iya, ngajak kan dulu kan kita memang zaman kita ngajak Zaman kita modus nih ya. tuh ngajak modus jalan cewek tuh dengan kita nonton yuk juga. gitu. Meskipun sekarang jarang dilakukan. Ternyata kita baru tahu sekarang tuh Itu tidak begitu dilakukan ya. tidak begitu dilakukan ya. Katanya Bukan malah kalau jalan pertama udah Langsung nonton tuh nonton, red flag red tuh flag. gitu. Gue baru tahu. Padahal dulu itu Itu, adalah cara utama adalah gitu. Iya. Oke. Lu dulu ya, gue yang nanya soalnya. Tapi nanti lu jawab juga kan? Iyalah. Oke. Ini Oke. bentar, ini pertama kali modus gimana sih? Pertama kali modus nonton apa yang diingat aja? Ya pokoknya kayaknya pengalaman modus ngajak nonton. Iya, film pertama menceritakan kali. pengalamannya kan, Iya. dan filmnya juga disebutkan Iya, kan. oke. Oke, gua pengalaman pertama modus ngajakin cewek nonton film ada pas gua kelas 3 SMP. Oke. Nonton filmnya adalah film ini, gue ingat. Scream, cuman gue lupa Scream yang berapa ya? Anjir, film serem lagi. Iya, Scream 4. Iya, gue baru ingat. Scream 4 gua. Ya sebenarnya gue aktornya udah lupa, pokoknya gue sudah tidak terlalu ingat filmnya ya. Karena kan memang niatnya kan modus kan. Karena memang ini gak sih, dulu tuh gue ingetnya gue nontonnya di Penfield dan memang filmnya bukan gue nentuin. Jadi kayak memang dulu tipikal lah kayak lagi ada film ini nih, mau nonton gak? Dulu tuh Gitu. tipikal jalan nih. Terus nonton tuh kayak nggak diniatin nonton apa, tapi lagi ada film apa nih, karena Iya, gitu juga kan. betul. Ada film apa? Oh yaudah ini deh. Kan memang tadinya kan udah ngechat, terus modus-modus dari Apa ngechat dulu mau ngechat? jalan Dulu pertama. ngechatnya pakai apa? Dulu ngechatnya SMS. Apa? SMS ya? Masih zaman SMS. Belum ada tuh inian ya. Belum ada tuh. Soalnya SMP, SMA Iya. baru gua mulai BBM. Iya betul. Gua masih SMS terus kayak dari yang tadi cuma SMS-an ide gitu. Yuk jalan yuk Oke. gitu. Dan itu pokoknya jalan nontonin deket sekolah juga sih. Jadian terus habis itu. Enggak, gagal. Oke. Kayaknya lu tahu Bil sama siapa. Iya tahu sih, tahu. Gue lupa filmnya, tapi gue Iya. tahu sih kayak ceritanya. Oke. Yaudah. Oke, lanjut. Gua ya. Lu ya. Oke. Gua itu pengalaman nonton pertama kali modus, tapi lu juga kayak tahu sih. Ini adalah gue inget filmnya itu
Despicable Me 2. Oh, ini kelas berapa Bil? Gue lupa. Kelas SMA. Oh, udah SMA. Oh, jauh kelas ya. 2 mau kelas 3 lah. Oh, gue SMP Bil. Tapi ini pertama apa yang emang yang lu inget aja ini? Yang bener-bener berdua ini kayaknya. Oh, oke. Mantap. Sebelumnya tuh kayak barengan gitu lah. Iya, yang bener-bener niat berdua ini. Soalnya kadang juga nonton gitu nggak harus berdua ya, memang Iya. kayak sok-sok modus, cuman ada orang lain tetap ada Betul. gitu ya. Dan tempatnya sama juga di Benfield. Iya. Karena kan kita tinggalnya daerah situ ya. Tadi gue nggak bilang lah Bill Penfield. Tapi lu kan bilang. Tadi enggak. Bilang. Oh iya Bill. Oke, berarti itu ya tadi pengalamannya. Ya Benfield. Dan ya itu sih apa? Ya pengalaman ininya sih ini juga sih, maksudnya Kurang lebih sama ya. cara modusnya sama. Cuman lu udah via BBM ya? Iya udah BBM. Dan udah maksudnya kayaknya udah ngechat lumayan lama, terus kayak pertama kali jalan yang berdua ini, terus oh yaudah nonton ini gitu. Terus yang kocaknya itu adalah ini sih, dulu tuh karena mau jalan kan bohong-bohongnya itu yang lucu. Ya, Kayak kita bilangnya modus. ada tuh ke orang rumah atau ke temen biar nggak ketahuan. Gua nggak bisa nih ada tugas apa, gue pergi kemana, padahal ternyata jalan berdua. Enggak ini bohong ke orang rumah sama ke temen. Iya biar nggak ketahuan. Meskipun Iya. kadang kan kalau orang dulu bioskopnya kan situ mainnya. Kadang ketahuan Ketahuan juga, iya. Ketemu di situ. Jalan gitu. nih berdua. Oke, lanjut. Lucu juga ya tadi pertanyaan pertama langsung lucu. Oke, lanjut. Oke, ini lumayan juga. Film yang menurut orang biasa aja tapi menurut lu bagus banget. Oke. Ini yang oke, gue langsung jawab yang di top of mind gue ya. Ini sih film yang menurut orang biasa aja tapi menurut gue bagus. Nggak bagus banget ya, tapi ya gue cukup seneng lah nonton ini dan udah nonton beberapa kali juga ini. Secret Life of Walter Mitty. Oh iya itu memang appealing sih, gue juga nonton itu. Sebenarnya pas pertama kali nonton ini apa namanya kayak sebenarnya ini film apa sih gitu, kayak kepo gitu kan kalau lihat dari poster atau apanya tuh kayaknya ini film bingung kayak nyeritain tentang apa sih, tapi kan nah sepanjang nonton filmnya tuh terus ke hook juga lah sama film ini ceritanya bakal nyeritain apa sih. Dan yang bikin menarik banget itu adalah perjalanan si Ben Stillernya juga ya, kayak ternyata awalnya tujuannya simple tuh sebenarnya, nemuin apa sih, kan dia tuh yang nentuin sampul buku kan, kayak sampul majalah tuh dia tuh yang kayak dia tuh yang nentuin nanti sampulnya tuh fotonya yang mana, dia harus. Iya, jadi intinya kan dia jalan-jalan tuh buat nemuin fotografernya, cuman buat tanya foto yang lo maksud tuh yang mana. Iya. Nyari-nyari itu nggak ketemu. Iya, begitu doang. Iya. Tapi perjalanannya itu unik dan seru banget menurut Dan gua. mengubah pandangan dia Iya, gitu ya. Untuk ya itulah istilahnya untuk menikmati hidup, menjalani mengeksplor gitu ya. Dan ini sih apa namanya, kan dari perjalanan itu juga dia kan tadinya sempet suka nih sama rekan kerja, tapi terus sempet minder terus ya kan lucunya tuh di situ dia tuh sering dibayangin tuh imagining things gitu, kayak ngebayangin dia ngehajar bosnya lah atau dia akhirnya pacaran sama rekan kerjanya yang dia suka, kayak itunya lucu-lucu juga sih. Oke. Kalau gua film yang menurut orang biasa aja tapi menurut gua bagus, ini sih gua akan bahas dari franchise Star Wars. Filmnya adalah Rogue One. Kayaknya orang Tunggu dulu. Bentar. Rogue One itu jarang jadi anyone's favorite Star Wars movie, jarang. Oh. Ya, oke. Iya. Saya terima. Maksudnya orang tuh kalau ditanya film favorit Star Wars lo apa? Kalau nggak Empire Strikes Back, A New Hope, kalau yang eranya prequel tuh Revenge of the Sith. Jarang Rogue One. Kalau gua memang dia juga bukan film favorit gua lebih suka Revenge of the Sith. Tapi Rogue One tuh top 3 gua jelas masuk.
Oh, Iya, karena menurut gua itu adalah film entry yang bagus untuk orang yang tadinya nggak ngerti Star Wars. mau ngerti Star Mau Wars. ngerti Star Wars, ngulik pertama tuh nonton Rogue One dari POV-nya Rogue One tuh bisa banget. Karena itu beneran Iya, iya, iya. POV-nya untuk orang umum banget, gambaran umum, tidak banyak lore yang begitu dijelaskan. Simpel aja gitu. Simpel. Istilahnya politik bener salah, rebellion dan empire gitu aja ya, simpel. Iya, heeh. Tadi gue sempat ini soalnya kayaknya orang sih nganggep Rogue One bagus sih menurut gue soalnya. Baru sekarang tuh ya. setelah- Karena series Andor. Iya. Dan gue ngeliatnya Rogue One dan Andor tuh belang banget dibandingkan cerita-cerita. Iya, kalau itu iya benar. Makanya itu yang membuat menarik. Tapi memang dari sisi lain tuh kadang tuh orang ada yang jadinya yang fans-fans Star Wars terutama yang lama-lama tuh agak gatekeeping gitu loh, kayak ini bukan Star Wars-nya George Lucas nih yang kita tahu. Soalnya lore Star Wars-nya Nggak kurang ada, banget. iya, Iya. heeh. Bisa diterima sih, tapi maksudnya Tapi dari dari penceritaannya itu tuh maksudnya mungkin sering dibahas juga trilogi yang salah satu terbaik juga itu Andor season 1, Andor season 2, Rogue One. iya baru banget kan baru Iya. ini ya. Salah satu god juga katanya gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Wah, ini juga. Ini kayak pertanyaan gue gini-gini semua nih. Oke. Pengalaman pertama kali galau abis nonton film apa? Oh. Galau ya. Oke. Oke. Gue sebenarnya ada kalau pertama kali, tapi kayaknya mungkin kita sama. Kalau lu nyebut yang sama, nanti gue nyebut yang lain. Iya. Oh, ini berarti romance dong ya harusnya. Iya, gitu galau ya. kan kayak Iya. sakit hati gitu, kayak anjir gitu. Oke. Kayak. Pengalaman gue galau nonton film romance adalah pertama kali nonton film ini, film Cina gitu. Oh. You Are the Apple of My Eye. Oke, itu film, wah itu bahaya tuh film. Itu film wah cukup kaget sih gue. Lah kok gini gitu. Oke. Kayak Itu juga masuk di list gue juga sih. soalnya kan memang dulu tuh kita nonton romance tuh ya selalu kadang happy ending, kalau enggak kalau yang sad ending tuh kayak misalkan pasangannya mati kayak Titanic atau apa Iya, kan. iya. Enggak, yang sad ending tuh gini, orang sama-sama ada cuman kok lu nggak bareng tuh gue kayak Anjing. apa sih kenapa lu nggak bareng, kan padahal lu dua-duanya suka, nggak bareng itu gimana ceritanya. Kenapa sih kok nggak bareng? Tapi maksudnya dari film itu juga tuh belajar ini kayak maksudnya emang jadi kayak lebih refleks ke kehidupan sekarang tuh. Iya, banyak iya. orang kayak gini loh. Iya betul kayak kadang tuh yang lu paling cinta tuh belum tentu yang jadi pasangan istri lu atau suami lu gitu kan. Jadi yang akan jadi pasangan hidup lo gitu. betul. Ya tapi gue jujur juga gue nonton itu pertama kali tuh SMA gue nonton SMA. SMA kayaknya SMA mau kuliah gitu kalau nggak salah. Iya. Dan iya sih gue nonton itu dan apa sangat inilah kok gini sih endingnya. Galau ya kayak. Betul. Loh kok gini sih? Ini padahal bisa banget loh mereka bareng. Gue lupa Apalagi karakternya di siapa. yang scene yang terakhirnya kan apa nikahan kan. si ceweknya nikah. Terus kayak si yang cowoknya tuh reflect back. Harusnya gue gini nih dulu. Wah itu sakit Bisa, sih. Iya, sakit Kayak banget sih. anjir kok begini. Oke. Tapi kan itu Pertama kali itu kan tadi- pertama kali. Nah, gua pertama kalinya kebetulan bukan film itu, tapi film lu juga tahu pasti 500 Days of Summer. tipikal. Tipikal. Itu juga jelas. Itu bener ya maksudnya itu mungkin ini juga banyak menjadi film untuk generasi kita ya. Pertama film yang bikin galau ya. Terutama gue menilainya dari sisi cowok karena soalnya kita POV-nya cowok. cowok. Dan gue pertama kali nonton itu tuh kayak ini sih karena dari POV-nya cowok. Siapa sih karakternya Summer sama gue lupa lagi si Joseph Gordon-Levitt itu siapa namanya ya? Bentar. John bukan? Gue lupa sih. Bentar. Cari dulu. Tom Hanks. Tom kok jamnya, Tom ya. Ya itu sih apa namanya cukup bikin kayak kok gini endingnya. Dan kita pas awal nonton tuh kita gedek banget sama Summer ya. Iya. Cuman gue ketika nonton lagi semakin pas udah dewasa, gede. semakin nonton kayak ya understandable lah POV-nya si Summer itu. Dan ini sih yang apa yang dibahas juga adalah ternyata tuh kan makanya film ini tuh dibikin
POV-nya si Tom kan. Mhm. Dan ternyata ya ini yang bikin bagusnya adalah karena ini POV-nya si Tom, jadi mungkin ini menggambarkan yang Tom bayangkan, belum tentu yang beneran kejadian tuh kayak gini. Iya, iya. Soalnya kan ke-reflect tuh dari yang scene apa, mau salah satu scene puncaknya tuh yang kayak si Tom sama Summernya ketemu di apa, Nikahan. bukit. Bukit. Oh iya, iya. Di bukit, terus kayak yang si Tomnya kan bilang, gue nih gara-gara lu gue juga jadi udah nggak percaya sama true love gitu-gitu. Kebalik si Summernya tuh malah percaya. Terus ditanya lagi lah, kalau bisa yakin, karena gue kayak dia ngomongnya nggak salah, one day I walk and I know. Iya. Know what I'm never sure with you gitu kayak. Iya, iya. Tapi kan dengan dikasih statut itu si Tomnya tuh jadi kayak dapat closure-nya gitu Betul, kan. betul. Akhirnya dia jadi balik arsitektur lagi, gambar-gambar lagi gitu kan, kayak ya cukup bagus di situ sih. Mungkin kalau yang agak galau juga setelah itu ini La La Land juga. Oke. Itu endingnya juga kayak Wih begini gitu ya. cuman nganterin orang sukses cuman terakhirnya nggak sama dia. Scene Sedih ini, sih. scene apa? Disenyumin terakhir. Iya. Gue nggak apa-apa kok. Sedih sih. Iya kayak Shocking juga itu. Oke, lanjut. Wah, iya lama juga nih. Ini baru pertanyaan keempat nih. Lanjut. Oke. Wah, ini malu juga nih. Kapan terakhir kali nangis habis nonton film atau series? Oh, film atau series? Oh, oke. Standar sih, tapi kayaknya banyak yang begini juga. Terakhir loh, kapan terakhir nonton? Terakhir ya, Iya. ini sih Endgame sih. Oh, Seinget gue ya, gue terakhir nangis Iya. nonton Endgame. iya sih. Ya, soalnya mungkin Pas bagian mana? pas bagian inilah, pas bagian Ned mati. Oh, Net mati. Iya. Dan ya bikin sedihnya juga di terakhir-terakhirnya kan Tony-nya mati juga, nangis lah. Ya maksudnya sedih banget juga. Dan ini sih yang sedihnya tuh kan kalau Tony pelepasannya bagus ya. Ned tuh kayak nggak ada yang Iya, ini. iya. Sedihnya di betul, situ. Oke, lalu terakhir apa? Terakhir? Iya. Kemarin lagi ini. Enggak. Enggak, bukan. Terakhir, tapi ini belum lama juga. Iya. Gue juga nggak ngerti ya. Ini mungkin bukan nangis yang sedih gitu ya, cuman nangis. Ternyata mata gue basah nih. Superman. Oh, pas bagian? Gak ngerti kenapa ya. Pas bagian, ini agak spoiler ya. Iya, yang iya. pas bagian anak kecil yang dia ngibarin bendera mau diserang. Oh. Gue tuh agak sedih. Gue tato berkaca-kaca karena agak reflect banget ke kondisi sekarang itu kayak. Iya sih kalau bisa ada Superman gitu tuh, wah bisa selamat. Iya kayak ini gue kayak tahu-tahu lah kok gue basah sih gitu, gue nggak nyangka juga. Nggak ngeh ya, nggak Iya. nangis gitu. Oke. Terus tadi bahas Endgame, sebenarnya kalau Endgame gue juga nangis. Iya. Cuman sebenarnya gini kan gue nonton Endgame lebih dari sekali ya. Iya. Pas nonton pertamanya sih nggak nangis, gue pas lihat Tony mati tuh lebih kayak oh nggak apa-apa lah, ya memang secara cerita sudah cukup ditutup gitu. Iya. Cuman pas nonton kedua kalinya tuh kayak baru yang ada yang sedih, baru Belum buyar, Iya. pecah, Iya. Oke, Lanjut langsung lagi. Lu lagi. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Series yang nggak pernah bosan diulang berkali-kali. Oke, nih Kayak gue tahu jawaban langsung apa. gue jawab saja. Oke. Yang jelas adalah How I Met Your Mother. Oke, gue juga mau jawab itu sih sebenarnya. Tapi nanti gue Oke. nyiapin jawaban lain dah. Oke, kenapa gue selalu bisa rewatch series ini adalah ini sih menurut gue dia tuh cerita per episodenya tuh ada sendiri dan per episodenya tuh bisa relate ke kehidupan gue di poin itu. Misalkan kayak ada contoh episode Valentine, terus episode kayak dia jadi pengangguran, itu gue bisa reflect Iya, iya. kehidupan gue. Betul. Apalagi udah lulus, udah kerja gitu, banyak reflect. Jadi kayak ketika gue merasa relate, gue jadi nonton partikular episode yang itu gitu. Oke. Apalagi untuk yang kayak running jokes-jokesnya juga kadang gue pengen lihat jokes-jokes ini lagi nih, itu gue nonton lagi gitu selalu dan masih tetap lucu sampai sekarang gue tonton ulang. Ya, emang maksudnya kadang gue juga nonton How I Met Your Mother tuh nggak harus di fullin satu season gitu, kayak tonton per episode
Iya, karena Yang- kan memang kita udah nonton Iya. Tamat. Terus jadinya sekarang nonton ya udah nonton di. buat just menghibur aja Iya. tuh unik aja gitu ya. Lu apa berarti? Oke, tadi gue mau jawab itu tapi mungkin sekarang diganti ini sih gue mungkin jawabnya ini deh, Avatar Last Airbender. Oh, Iya. itu memang tontonan childhood ya. Ya, dan maksudnya mungkin karena saking bagusnya tuh ya kan Avatar Last Airbender tuh ngajarin maksudnya untuk anak kecil dulu ya. Dan makanya di gua nempel banget karena dari agak kompleks dari semua sisi itu ada kayak ngajarin heroismenya itu sendiri tapi ngasih tahu juga bahwa mereka ini masih sekelompok anak yang masih punya yang masih sering bercanda, punya bisa bikin kesalahan, terus juga ada romansnya juga. Jadi sangat inilah maksudnya sangat kompleks gitu dan jadinya ini kalau buat kita memorable dan ya apa jadinya gimana ya? Memang kita grow up dengan cerita itu ya. betul ya. Oke. Langsung aja deh. Berarti tadi gue bisa hampir sebut juga ini Ted Lasso. Oh iya sih, itu juga sih. Oke. Tapi Ted Lasso soalnya kan belum lama banget, jadi gue belum yang Iya, masukin ke Iya, yang iya. selalu diulang-ulang banget gitu. Oke, ini gue lanjut ya. Hmm. Ini keberapa nih? Bentar, ini udah Ini 5 ya? kayaknya itu tuh 2, 3, enggak nih 5, ini 6. Oke, 6. Oke, wah ini lucu juga nih. Siapakah karakter fiksi pertama yang jadi crush lu? Ah. Ini berarti karakter fiksi tidak ini dong, animasi ya. Oh, animasi. Soalnya kan kalau misalkan live action gitu kan kita jadi bisa misalkan contoh Black Widow gitu kan kita jadi ngefans sama aktrisnya dong. Oh, soalnya karakter fiksi itu gue pikir Apa ya, mau gitu ya boleh sih. ntar sebenarnya bisa aja sih. Soalnya kan misalkan contoh tadi misalkan Black Widow lu nggak kerasnya sama Scarlett Johansson ya apa sama Black Widow-nya? Iya sih. Oh, Yang oke. serta ke karakter fiksinya. Karakter fiksi ya. Mau gue dulu. Ya udah dulu deh, ntar gue mikir dulu. Kalau gua ini sih, ini jatuhnya ke anime. Oh, oke. Ini boleh ya? Boleh. Ini. Dari anime Inuyasha gua suka ini Kagome. Oh, Crush gue iya, pertama iya, itu. oh iya, itu bagus. Iya, bener. Iya. Dan maksudnya Inuyasha kan juga anime yang unsur romansnya tuh kenceng juga ya. Gue kayak kan dulu gue nonton masih kecil kayak suka aja ngelihatnya kayak Anjir. meskipun Kagome kayak gue lihat kan dia ceritanya di situ SMP kan cuma hijau, kayak gitu kayak. Tapi gue pas nonton Indonesia itu kayak senyum-senyum sendiri kalau lihat dinamika hubungan Inuyasha dan si Kagome-nya ini. Love hate relationship Iya, gitu ya. kayak saling sebel cuman ujung-ujungnya balik satu sama lain. Itu kan first crush gua. Ini sama yang bikin unik dari itu tuh kan Inuyasha dulu punya apa? Kayak love interest-nya juga Itu iya, reinkarnasi. reinkarnasinya itu. Jadi kayak apa? Kayak cinta triangle segitiga tapi sama leluhurnya juga gitu kayak Iya. unik aja sih menurut gua. Mantap ya Oke. pick gua ya. Ih, bagus lagi. Gue bingung apa ya kalau harus fiksi. Wah, soalnya kalau itu tadi gue kepikirannya ini tadinya kalau bukan fiksi gue kepikirannya ini Hermione Granger. Oh, ya bisa juga sih. Tapi kalau nggak ini bentar. Tapi lu sama Hermione-nya apa sama Emma Watson-nya? kan gue pertama kali nonton Emma Watson ya pas dia jadi Hermione. Iya. Tetap fiksi aja deh biar lebih lucu kan. Siapa ya? Dari ini tadi Avatar atau dari Naruto? Oh dari Avatar ya mungkin kali ya. Kalau Naruto tuh gue kurang lihat dari sisi romansnya sih. Oke mungkin kalau dari Avatar yang gue mungkin cukup suka ini kali ya. Siapa? Suki kalau nggak salah. Oh. Iya. Lu suka yang live action Itu juga. Itu juga. Iya. Oke. Kenapa? Tadi lu belum biasa. Ya karena ini aja sih maksudnya lihat hubungan salah satu karakter yang gue suka juga itu Sokka dan maksudnya saat dia di romance kan dia sempat di awal tuh di romansnya sama ini kan sama Suki terus ganti jadi Yue terus mati terus gue suka hubungannya dia balik lagi sama si Sukinya itu tadi sih. Oke. Dan jadi sekarang karena ada live action ya jadi penasaran juga nanti ceritanya gimana. Betul. Oke. Lanjut.
Ini berarti ketujuh ya? Lu dong. Tadi gua. Oh, enggak tadi gue yang baca. Kan tapi gue enggak tahu jadi gue lempar lu dulu. Enggak, tadi gua duluan. Ini gua yang nanya, lu nggak tahu jadi gua duluan. Ini lu. Iya. Ini ke-8. Oke. 7. Oke. Iya benar. Oke. Oh, ini oke. Ini sih. Keputusan hidup apa yang pernah kalian buat berdasarkan atau setelah nonton film atau series? Agak berat juga yang pertanyaan. Waduh, bentar nih, mikir dulu nih gua. Keputusan hidup yang berdasarkan film atau series. Ya habis nonton film jadi kayak Ntar mikir dulu ya. gue ada sih ini tapi cukup ini juga lah. Walaupun Iya, ujung-ujungnya nggak keinian juga. Gua ada sih. Ini ya. Gua akan mengambil film ini, Coach Carter. Oh, apa tuh? Karena kenapa? Jadi dulu sih sebenarnya gua Bagus juga pik lu ya. SMA tuh gue udah nonton, cuman gue belum begitu memahami. Terus gue kuliah tuh gue nonton lagi. Nah kan Coach Carter tuh salah satu yang ditekenin itu adalah lu sebagai student itu harus kayak nilai-nilai lu bener dulu, baru lu bisa jadi olahragawan atau yang kayak Student athlete. Iya student athlete tuh student comes first, terus being atletnya tuh privilege gitu kan. Iya. Iya maksudnya itu yang gue tekankan kan, maksudnya kadang kan kita ketika udah ada di jalur misalkan dulu kuliah atau sekolah yang udah pingin olahraga cuman nilainya ditelantarin kan Salah, itu kan ya. salah gitu. Terus sama ini sih, sama mungkin yang cukup gue kepake juga kan kalau di Coach Carter itu awal-awal mula dia jadi pelatih yang dibenerin tuh fisiknya kan. Ya. Nah itu gue terapkan pas kuliah sih. Jadi kan gue kan dulu kuliah ngurus latihan olahraga juga kan di kampus. Itu yang gue tekanin, lo kalau mau bisa compete fisiknya benerin dulu. Gue ngomong ke junior gue itu. Dan kayak lu pernah cerita karena kan lu jurusan arsitektur. Kayaknya Iya, secara stamina, secara fisik tuh mereka jelek. Gue tuh selalu ngomongin kita tuh benerin fisik dulu. Meskipun ujung-ujungnya nggak naik-naik banget ya. Cuman kayak itu gue seenggaknya diingetin gitu. Iya, gue upayakan lah gitu. Lu harus benerin fisiknya dulu gitu. Oke. Lu apa? Oke, ini tapi agak ini juga ya, ujung-ujungnya gak berhasil juga. Jadi yang pernah menginfluence gue mengambil keputusan itu film ini mungkin kayak gue belum pernah cerita kalau ini habis nonton Top Gun Maverick. Oh, Top Gun Maverick. Iya, jadi ceritanya tuh Baru tuh. ya itu kan 2000 berapa ya? 22 ya? 22 kayaknya. Ya. Jadi kenapa ya ini Top Gun Maverick juga salah satu film yang gue istilahnya salah satu film yang gue suka banget juga. Karena setelah nonton ini tuh gue tuh jadi suka lagi ke dunia aviasi, dunia dirgantara. Kan lu tahu gue kuliah lu ya. kuliah kan teknik mesin dan maksudnya maksudnya skripsi gue dan peminatan gue tuh berbau-bau aeromodeling, pesawat-pesawatan lah. Dan skripsi gue juga tentang itu. Tapi kan kerja sekarang juga ini kan kerjanya tuh agak beda lah sama bagian itu. Jadi kayak gue sempet udah kayak melupakan kayak oke deh gue udah nggak lanjut di kayak dream gue di bidang ini gue kesampingkan. Nah karena nonton ini kalau nggak salah deket-deket pandemi juga nggak sih? Pas lagi pandemi dong. Oh iya lagi pandemi ya. Habis nonton itu gue lagi waktu itu di fase yang kayak nih kayak lagi bosen sama kerjaan dan pingin coba challenge karir. Oh, iya. Dan pas saat itu gue tuh iseng daftar karena nonton itu jadi kayak pingin daftar. Kecintaan gue balik lagi. Gue daftar ini S2. Oh iya. Kalau S2-nya gue tahu. Iya, gue daftar dan dari universitas luar juga dan alhamdulillahnya dapet. Tapi kan beasiswanya nggak dapet, jadi nggak dilanjut. Jadi kayak gue cukup ininya tuh karena dari film gitu. Iya kayak bener-bener habis nonton itu tuh gue kayak wah iya dulu tuh gue sesuka ini loh sama bidang ini. Nonton ini tuh kayak nge-trigger lagi gitu, gitu. Mantap. Oke, lanjut ya. Oke, ini ke 8 nih. 8. Oke. Apa bioskop paling berkesan pas kecil? Oh ya, oke. Ya paling antaranya ya kayak sekitar situ lagi. Oke, gue dulu ya.
paling berkesan pas kecil itu gue paling berkesan Cito sih. Oh, oke. Ceritakan. Soalnya Cilandak Town Square dulu tuh Ada bioskopnya memang. dulu ada bioskopnya. Pas pertama kali keluar itu pas pertama kali mallnya dibuka itu tuh ada bioskopnya, tapi bioskopnya tuh dulu cuma 4 teater kalau nggak salah. Jadi dan kan posisinya tuh lumayan strategis, dekat tol juga, dekat Jalan Raya Fatmawati dan TB Simatupang juga. Jadi rame. Jadi rame dan nonton di situ tuh rame mulu dan ya karena studio juga cuma 4 ya. Iya. Dan yang bikin berkesan tuh dulu tuh kita kan sering Nonton keluarga ya. nonton keluarga setiap Sabtu atau Minggu, sebulan tuh mungkin 2 atau 3 kali. Ada film apa nih nonton bareng di situ dan suka ingat banget experience nonton barengnya gitu kayak kan dulu kita nggak bikin, kalau sekarang tinggal MTX saya tuh. Kalau dulu tuh kayak ayo datangnya tuh harus hamin 1 jam tuh udah di sana, takut filmnya penuh. Dan dulu selalu taktiknya gini nggak sih, Citos, kita nyampe drop dulu buat 2 orang 3 orang untuk beli tiket, terus kita parkir. Iya. Biar dapet dulu. Bahkan tuh dulu sempat ada yang hamin 1 gitu nyari tiket. Iya buat besokannya gitu. Betul. Beli Sabtu buat minggunya gitu. Iya. Karena bisa. Oke, lu itu ya. Oke. Kalau gua sebenarnya itu juga bisa. Cuman gua yang agak selalu keinget sama gua itu di Pasaraya Blok M. Karena itu gue selalu inget pengalaman pertama nonton malam banget. Oh ya gue ingat sih. Nemo bukan? Iya nonton Nemo. Iya. Nonton tapi belum yang jatuh midnight. Iya belum. Nonton jam terakhir sebelum midnight. Kan sekarang midnight juga udah nggak ada ya? Nggak ada. Iya jadi kita nonton jam terakhir sebelum midnight. Kayak pengalamannya tuh menurut gue cukup seru aja. Kita buat nonton film sampai semalam ini. Terus kan kita masih SD gitu kayak nggak apa-apa nih dulu takut. Ternyata memang karena demi nonton akhirnya dibela-belain. Iya. Jadi berkesan sih. Iya gue inget juga sih. Iya itu kayaknya udah nggak ada ya bioskopnya sekarang. Kayaknya udah nggak ada deh. Iya gue inget sekarang yang gue inget di Blok M cuma yang di Blok M Square. Blok M Square doang ya. Blok M Plaza deng. Iya Blok M Plaza. Enggak, Blok M Square juga ada. Dua-duanya ada dua-duanya. Ya Udah. Ya pokoknya yang di pasar rayanya udah nggak ada kayaknya ya. Iya. Iya bener dan nontonnya nonton Nemo. Iya gue inget ya. Salah satu memori nonton film pertama tuh itu. Yang paling malam. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan ke-9. Oke. Inilah. Oke. Film yang wajib ditonton ulang setiap tahun buat kamu. Oh, ya. Setiap tahun. Ya, harus nonton. Jadi kayak setiap tahun harus nonton ini at least sekali gitu. Banyak sih gue sebenarnya. Iya. Dan dari ininya dari film University itu lagi pasti kan? Iya. Gue langsung sebut saja. Ya. Sebenarnya dari kan kalian sudah tahu juga ya, gue kan fans Marvel, pecinta MCU dan banyak film yang tiap tahun gue harus nonton. Betul. Tapi yang akan gue sebut adalah ini deh, film Avengers pertama. Oke. Itu gue nggak tahu kenapa tiap tahun harus nonton karena memang ini sih, memang film itu adalah film yang men-trigger gue untuk suka sama universe MCU sampai sekarang dan karena kita suka sama universe MCU, kita pun jadi istilahnya pingin recall momen itu terus. Gue kayak selalu pingin ngulang momen yang bikin gue suka. Iya betul. Oke. Kalau gue kan dulu udah nyebut dari ini ya. Sebenarnya memang sama cukup banyak, tapi mungkin gue nyebutnya dari franchise lain aja deh. Gue dari franchise Star Wars yang harus gue tonton itu adalah ini sih, Revenge of the Sith sih. Oh iya tiap tahun ya. Ya. Kenapa bukan yang original? Karena zaman kita itu maksudnya yang pertama kali gue tonton yang apa sih? Pas kita kecil tuh yang paling keinget tuh prequelnya, baru kan ke papar yang originalnya kan. Dan jadinya kayak paling ngena tuh di yang prequel, dan dari prequel menurutku paling bagus ya Revenge of the Sith. Walaupun ya semakin gede semakin dulu pas kecil nontonnya kayak keren-keren aja ya. Makin gede kan semakin nonton tahu kayak kekurangannya tuh di sini. Iya, betul. Tapi ya cukup ini juga lah, maksudnya cukup memorable juga selalu. Jadi kayak keinget tiap tahun harus nonton lah. Ya. Oke, mantap. Oke, last question. Pertanyaan terakhir. Wah, oke. Pengalaman pertama nonton film tapi ngebosenin. Oh, oke. Tahu nih gua. Oke.
Oke, pengalaman nonton pertama kali film tapi ngebosenin ini gua. Kayaknya lu juga tahu sih harusnya. Adalah nonton ini Da Vinci Code. Oh iya tahu. Kenapa bosen? Pertama-tama sebenarnya Da Vinci Code tuh film yang bagus banget. Pas ya. Tapi kenapa gue bilang gue bosen sekarang? Dulu gue pertama kali nonton itu pas masih kecil, pas masih SD. Umur kelas 2 kelas 3 sih gue lupa. Kayak kelas 3 deh. Iya. Kelas 3 dan gue inget dulu kondisinya itu nonton di Citas juga tuh. Dulu tuh ini kondisinya itu suruh pilih nonton X-Men Last Stand iya. atau Da Vinci Code. Gue kan maksudnya kayaknya kita kalah suara dah atau apa. Iya, harusnya kan X-Men nih ya. Iya. Jadi nontonnya Da Vinci Code dan itu kan maksudnya masih kecil. Itu kan Da Vinci Code tuh penuh dengan hint terus ada budaya lore-nya juga Dan ada unsur agamanya. Jadi kayak bosan banget dan berasa lama banget. Dan itu pertama kali gue nonton, kok ini film gak kelar-kelar sih. Terus kayak apa sih intinya yang diceritain, nyari apa sih gitu, bingung kan. Tapi setelah gede nonton itu tuh kayak anjir nih keren nih. Iya, Gila, ternyata tulisnya keren bagus banget. karena udah ngerti apa yang diceritain. dimaksud Iya, gitu. ngerti. Gitu. Oke, lu apa? Sebenarnya gue, lo ambil sih ya. Gue itu juga pengalaman, mungkin cuman ini pengalaman yang ngebosenin. Gue nggak tahu kenapa. Sebenarnya filmnya juga harusnya cukup seru. Gue pas nonton ulang. Ini gue Transporter yang ketiga. Oh iya. Iya, Oh, dulu tuh iya. sama. Gue nontonnya Iya, di itu nonton Citos. di- Terus kan gue nggak ngerti kenapa ya. Gue tuh film 1 dan 2-nya masih kecil. Pas nonton tuh suka-suka aja gitu gue nonton kayak Dulu nontonnya di bioskop diceritain Trans ini. TV, Iya. Pas nonton yang ketiganya kan di bioskop. Gue nggak tahu kenapa bosen. Emang masih kecil juga. Sampai gue tidur. Oh. Padahal sebenarnya nontonnya tuh bukan yang malam banget juga. Habis maghrib apa. Nonton terus gue kayak gue nggak begitu tertarik nyeritain apa. Gue tidur nonton gitu terus bangun-bangun udah mau kelar gitu kayak Tapi emang secara gue sih tapi lebih memang suka dibandingin cerita gue lebih suka yang pertama dan kedua. ya. Memang Gua ketiga juga. menurut gue agak kurang. Makanya cuman pas gue udah nonton ulang, pas udah agak gedean kayak harusnya ini ternyata ceritanya. Ya dulu tuh karena emang masih anak kecil, kalau udah nggak ngerti ceritanya bosen kan. Ya betul. Udah nggak nyaman aja gitu kan. Oke deh. Oke udah 10 nih, udah 10 Mantap. udah Tadi habis. sudah ada 10 pertanyaan. Wah banyak juga ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan yang mau ditanya boleh banget nih buat bahan konten kita juga ya. Betul. Oke. Udah dulu kali ya. Oke. Kita tutup aja kali ya. Boleh. Oke. Sekian episode Nerdcast kali ini. Gue Vali. Dan gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro. Let's nerding it out.